Aku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kembali kita bersyukur saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Namun sebelum kita masuk memuji Dia, menyembah Dia, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi, siangnya, sore hari, Tuhan kami percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kau tetap menyertai kami, membimbing kami, dan berkat-berkat-Mu sudah Tuhan curahkan buat kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan para pelayan-Mu saatnya ambil bagian, kuasai, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita fokus pada Tuhan, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan dengan sukacita, sehingga kita boleh merasakan demikian besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan pujikan yang pertama, Bapakku datang menyembahku di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Sungguh kau hebat. Katakan ku nyanyi haleluya. Raja perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang untuk menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh nyanyi haleluya. Ajaib perkasa di hidupku. Katakan, ku datang menyembahmu di sini Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku
kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pujian ini membangkitkan saudara dan saya. Pada saat dan saudara lemah, Tuhan Allah kita Yesus Kristus memberikan kekuatan pada saudara dan saya. Saat ini dunia boleh mengalami ketakutan, namun saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saudara akan tetap diberikan kekuatan saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Kita pujikan yang kedua, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan, dari yang telah kupikirkan, semua telah tersedia. Semuanya telah kau sediakan dalam hidupku, tidak dapat kau mengukurnya. Dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan, ku bersyukur padamu. Syukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, lebih dari yang telah kupinta, dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan.
dapat aku mengukurnya. dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Besaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, bagimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan lebih dari yang telah kubina. Dari yang telah Aku kubina, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Dapat Aku mengukurnya. atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu,
mengasihimu, Jadikan hidup ini indah dan lebih berharga. katakan, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hidup Ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, ku jadikan hidup ini, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan katakan, saudara dan saya akan dijadikan hidup yang lebih indah dan lebih berharga. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu kita tidak keliru kalau kita mengiring Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya merespon dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Janji Tuhan yang luar biasa. Pernahkah saudara berpikir berapa besar kasih Allah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita? Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur. Oleh sebab itu, inilah kasih Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, tidak salah selama kita hidup hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya mengandalkan Dia, Allah kita yang hebat, Allah yang penuh kasih. Kita pujikan pujian yang terakhir dan kita sebentar boleh mendengar firman Tuhan. Hanya Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua, menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan, Takkan pernah Dia kecewakan. pada saat kita apa? Saat ku menyembah, Saat kita menyembah Tuhan. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku. berseru, Dia lepaskanku. Tempat Harapanku, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. katakan dan yakini hanya Tuhan yang kuandalkan. Hanya Tuhan yang kuandalkan Menghadapi semua. menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan. Takkan pernah Dia kecewakan. Saat ku menyembah, Pertolongan yang Dia sediakan, pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. ku berseru, Dia lepaskanku. Berseru, Dia lepaskanku. Tempat harapanku,
kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya bisa berlari kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersyukur karena kami berpegang pada Allah yang hidup. Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, Kau sudah mendengar berapa banyak pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau, hanya satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, kuduskan hati kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pada saat ini boleh mengubah hidup kami. Kami meyakini Tuhan, firman pada saat ini, firman yang kami dengar akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami tetap berpandang kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau beri hikmat dari surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat kita masing-masing? Ada satu sukacita, ada berkat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Begitu besar anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih bisa kembali memuji Tuhan, beribadah di mana kita berada dalam kondisi yang tidak menentu ini. Saya yakin hari ini menjadi sesuatu yang membuat kita bergairah, ya. Sesuatu yang membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum bisa bertemu secara real di dalam satu tempat untuk kita memuji bersama-sama. Tapi saya sangat yakin Tuhan ada di mana kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Allah dengan tema menyikapi tanda-tanda akhir zaman. Renungan pada hari ini menyikapi tanda-tanda akhir zaman. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Kalau sudah menemukan, mari saya undang kembali Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan datang tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia
datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca bersama-sama ini, kita melihat di situ ada satu gambaran, yaitu situasi atau kondisi dunia. Kondisi situasi dunia ini. Dan di situ kita melihat ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu menunjukkan, kalau kita membaca ayat ini, menunjukkan akan kedatangan anak manusia, yaitu Yesus kembali. Kedatangan anak manusia yaitu Yesus untuk yang kedua kali. Dan kita melihat saudara, sebelum dia datang, maka ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Dan kita lihat di sini saudara, apa yang terjadi. Tanda-tanda itu menggemparkan manusia, menggemparkan dunia. Dan itulah tanda-tanda yang diberikan. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi dengan tanda-tanda itulah mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu tidak lama lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca ayat ini, itu berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda pada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan tadi katakan bahwa tanda-tanda itu menandakan bahwa Yesus, anak manusia, dia akan datang kembali. Nah, kapan dia akan datang kembali? Jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang tahu akan kedatangannya. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 3 mengatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jelas saudaraku bahwa kedatangan Tuhan yang kedua tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Tetapi saudara, sebelum dia datang ada tanda-tanda yang diberikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, sepenting apakah tanda-tanda itu? Pentingnya apa tanda-tanda itu, saudara? Coba kaca perhatikan, saudara. Kembali dalam satu pelajaran di sekolah. Ya. Diajarkan di situ tentang gunung meletus. Ya. Sebelum gunung itu meletus, maka diawali, didahului dengan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya, saudara? Salah satunya adalah gempa lokal. Ya, gempa bumi di daerah itu. Kemudian ada tanda bahwa banyak binatang-binatang yang dari gunung itu turun. Ya, masuk ke kampung-kampung. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu membuktikan akan terjadi sesuatu. Dan kita perhatikan di situ, bukan hanya binatang-binatang itu turun. Kenapa binatang-binatang itu turun? Kita melihat ada peningkatan yang namanya suhu. Ya, ada peningkatan suhu yang terjadi di sekitar gunung itu.
Dan pasti ada banyak tanda-tanda itu. Dan tanda-tanda itulah sangat berarti, sangat penting. Tadi katakan, sepenting apa tuh tanda-tanda? Ya, kalau sudah ada tanda-tanda itu, saudara, maka kita harus perhatikan. Tanda-tanda itu jangan dianggap enteng. Enggak apa-apa lah. Saya kan penduduk sini, saya tahu. Seringkali tanda-tanda itu kita anggap enteng. Tanda-tanda itu juga jangan kita anggap remeh. Tanda-tanda itu jangan kita menganggap bahwa itu tidak ada artinya. Mari dengan tanda-tanda itu kita harus memperhatikan dengan seksama. Kita harus memperhatikan dengan cermat. Kita harus serius dengan tanda-tanda itu. Jangan sampai nanti ketika itu terjadi, maka kita akan mengalami bencana. Bahkan bukan hanya bencana, kematian. Karena kita tidak serius, kita tidak cermat, kita meremehkan dengan tanda-tanda itu. Nah, tujuan dari tanda itu apa? Ya. Tadi dikatakan gunung akan meletus, itu ada tanda-tandanya. Kedatangan Tuhan yang kedua juga ada tanda-tandanya. Supaya apa tanda-tanda itu? Membuat kita untuk berjaga-jaga. Membuat dalam kehidupan kita untuk waspada. Jadi dengan tanda-tanda itu kita harus tahu, oh ini akan terjadi gunung meletus. Maka bagaimana sikap kita? Ya. Bagaimana kita melihat kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tujuan apa tanda-tanda itu? Supaya kita juga tidak takut, tidak bimbang. Dan tanda-tanda itu diberikan kepada kita. Ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan bimbang, apa akibatnya? Kita banyak melihat kita salah untuk bertindak. Kita salah mengambil keputusan. Dan bahkan apa yang kita ambil keputusan itu, tindakan itu tidak tepat. Dan bahkan salah arah. Ya, mau lari jauh ternyata lebih mendekati daerah itu. Kita bingung. Ya toh? Nah, inilah pentingnya tanda, inilah tujuan tanda-tanda itu. Kita melihat tanda akhir zaman, tanda kedatangan Tuhan. Yang kedua itu apa? Coba kita kembali di dalam ayat yang ke-29. Ya, kita kembali di dalam bacaan kita di Lukas pasal 21 ayat yang ke-29. Dan di situ dikatakan, saudara, matahari akan menjadi gelap. Itu ada tanda-tanda yang sudah kita baca tadi. Bulan tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang berguguran. Dan bahkan pembacaan kita disebutkan, penguasa-penguasa di angkasa raya itu akan menjadi kacau balau. Tatanan surya itu akan kacau balau. Bayangin saudara, ada sedikit pergeseran tata surya saja, itu dampaknya luar biasa. Dan kalau itu tata surya menjadi kacau, bagaimana kondisi kita, bagaimana kita? Tadi kita bacakan mereka kalut, mereka ketakutan, mereka bingung. Tanda ada gempa bumi, dan sekarang lihat ada banyak gempa bumi di mana-mana. Pesta pora, dan bahkan kita melihat terjadi dekadensi moral. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 dan 11, di situ kita temukan bahwa ternyata bangsa melawan bangsa. Coba kita perhatikan, suku melawan suku. Dan ini terjadi. Dan ini real, saudara. Gempa bumi yang begitu hebat, sehingga banyak
yang mati. Banyak korban, kelaparan, dan bahkan ayat dikatakan wabah penyakit. Saudara, perhatikan untuk hari-hari ini. Apa yang terjadi, saudara? Karena pembacaan di dalam Lukas 21 ayat 10-11 itu. Di situ kita akan temukan bahwa akan terjadi, ya, akan terjadi hal-hal yang mengerikan dan dahsyat, saudara. Coba perhatikan di dalam ayat 10 dan 11 tadi. Sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi dan mengejutkan. Hari ini coba kita perhatikan. Pernahkah kita terpikirkan kalau tahun 2020 ini akan terjadi wabah penyakit yang seperti ini? Dan itu melanda di dalam seluruh dunia. Bukankah itu mengejutkan? Bukankah itu mengerikan di dalam kehidupan kita? Bukan sesuatu perkara yang dahsyat itu terjadi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, perhatikanlah tanda-tanda ini. Dan saya yakin saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Karena secara real Alkitab sudah membuktikan dan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Hanya dengan yang namanya virus kecil saja. Sampai hari ini hampir 2 bulan kita tidak berkumpul bersama-sama, beribadah bersama. Kita bekerja di rumah. Ya, kita belajar di rumah. Kita beribadah di rumah. Saudara, dan bahkan ada daerah ya yang harus dibatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Bukankah sesuatu yang dahsyat, yang mengejutkan, yang mengerikan terjadi di dalam hidup kita? Kembali saudara di dalam ayat 25 sampai 26. Apa yang terjadi di situ? Tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, ayat itu dengan tegas mengatakan, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi masalah gelora laut, derunya gelombang, bahkan terjadi wabah peristiwa yang terjadi, tanda-tanda yang terjadi dari akhir zaman ini. Tidak ada seorang pun yang santai untuk menghadapi wabah ini, saudara. Ya kan? Semua bingung. Belum ada obatnya. Seringkali katakan sampai kapan ya selesai. Alkitab sudah mencatat, saudara, akan mengalami kebingungan. Bangsa-bangsa akan mengalami ketakutan. Dan bahkan kalau membaca di dalam ayat itu, saudara, manusia akan takut setengah mati. Ya, manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Dan bahkan kita melihat dalam terjemahan yang lain dikatakan, orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Perhatikan, mati ketakutan karena kecemasan. Mari hari-hari ini kita jangan sampai saudara mati karena kecemasan. Melihat dan berada di dalam kondisi akhir zaman ini. Yang menjadi pertanyaan, ayo hari ini kita akan merenungkan. Apakah tanda-tanda yang disebutkan di dalam Alkitab ini sudah terjadi? Apakah tanda-tanda itu sudah nampak pada saat-saat ini? Yang jelas kita melihat hal-hal itu sudah tergenapi. Yang pasti berbagai peristiwa bencana-bencana dewasa ini. Nah, ketika kita melihat dan kita menghadapi peristiwa-peristiwa hari-hari ini, bencana-bencana yang terjadi dewasa ini, seharusnya perhatikan, seharusnya
semakin membuat kita berjaga-jaga. Seperti tadi, saudara. Kalau ada gunung meletus, maka ada tanda-tanda. Maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Jangan kita sikapi peristiwa, bencana-bencana, kondisi-kondisi yang ada ini dengan rasa takut, dengan kecemasan, saudara. Kalau kita hadapi dalam kecemasan, tadi ayat mengatakan akan mati, saudara. Mati ketakutan karena cemas. Hari ini ada satu berita sukacita yang saudara dan saya akan dengar dan saudara akan menikmati melalui berita kebenaran ini. Alkitab dengan jelas, firman Tuhan dengan jelas memberikan satu solusi bagaimana cara untuk menghadapi akhir zaman ini. Bagaimana kita akan menyikapi tanda-tanda pada akhir zaman ini. Mari kita akan melihat. Yang pertama, jangan takut dan panik. Tadi dikatakan seharusnya kita berwaspada. Ya, jangan kita ketakutan, wah ini gimana ya. Jangan kita mengatakan kita cemas, dan hari-hari ini loh, takut dan cemas itu ada dan menghantui setiap kehidupan manusia. Jangan-jangan nanti saudara akan menghadapi yang namanya harus berdamai dengan virus. Wah, virus kita harus berdamai. Bagaimana saudara? Ada banyak pikiran-pikiran yang menakutkan yang membuat kita cemas. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan satu solusi. Apa saudara? Jangan takut dan panik. Di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Berarti apa saudara? Setiap hari. Begitu kita bangun, dengar, ingat. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Kalau 365 berarti sepanjang tahun. Luar biasa jaminan Tuhan. Jangan takut kita menghadapi. Jangan kita panik untuk menghadapi itu. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu menyertai kita. Coba kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Perhatikan saudara. Jika engkau putus asa, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau putus asa di dalam keadaan gawat, perhatikan, dalam keadaan yang gawat, dalam keadaan kesesakan. Ayat itu dengan jelas katakan, kecillah kekuatanmu. Maka engkau akan menjadi orang yang lemah. Jadi kalau kita menghadapi tanda-tanda dan situasi yang terjadi, Tuhan berkata, jangan takut. Kalau engkau tawar hati, kalau engkau putus asa, maka kecillah kekuatan kita. Maka kita menjadi orang yang lemah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, coba kita perhatikan dengan wabah ini. Semakin kita menghadapi, semakin kita takut. Semakin kita cemas. Apa yang terjadi saudara? Imun saudara akan menurun. Daya tahan kita akan menurun. Dan kalau daya tahan itu menurun, maka virus itu dengan mudah untuk masuk dan kita akan terpapar dengan virus itu. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita, ayo jangan takut, jangan cemas. Aku Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Akulah Immanuel, Allah beserta dalam setiap langkah kehidupan kita. Boleh semua bingung, boleh semua takut. Tapi ingat kita harus percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Allah kita adalah Allah yang besar.
Allah yang luar biasa. Maka dia katakan, aku menyertai engkau. Hadapi itu semuanya. Solusinya adalah jangan takut, jangan cemas. Yang kedua, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Di dalam Lukas pasal yang ke-21. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Apa? Bangkitlah. Bangunlah. Jadi solusi yang kedua dalam menghadapi tanda akhir zaman ini. Bangkit, bangun. Bangkit itu berbicara tentang apa? Tanda kekuatan. Ya, tanda kekuatan. Dalam menghadapi seperti ini, ayo kita bangkit, ayo kita kuat. Ya. Tanda bangkit itu merupakan satu tanda siap. Siap untuk menghadapi. Siap dan siap katakan. Itulah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kemudian kita mulai lemah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan bahkan kita putus asa. Ada loh banyak hari-hari ini orang yang sudah putus asa dalam menghadapi situasi kondisi, tanda-tanda akhir zaman ini. Dan mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk menghabisi nyawanya. Dia tidak tahan dengan itu. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita dan hari-hari ini, Tuhan berikan jalan kepada kita, solusi pada kita. Bangkit, hadapi. Kata bangkit itu sebagai tanda kemenangan. Saudara harus menang. Menang dalam situasi kondisi ini. Menang terhadap masalah. Menang terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Menang dalam keadaan tanda pada akhir zaman ini. Saudara tidak usah bingung, tidak usah takut, gentar. Tapi mari kita akan belajar untuk bangkit. Kata bangkit dan bangun itu juga sebagai satu tanda iman kita. Tanda iman kita. Semua boleh terjadi. Kita punya iman kepada Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara baca nanti. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 18. Ini sebenarnya satu peristiwa di kolam Bethesda. Ya, di situ kita lihat ada orang yang 38 tahun sakit, lumpuh. Bayangkan saudara, 38 tahun dia lumpuh. Tidak ada pengharapan lagi. Betul? Bahkan dikatakan di situ tidak ada seorang pun yang akan menolong dia ketika air itu goncang. Dikatakan ketika air goncang siapa yang turun lebih dulu. Jebur dia akan sembuh. Dan ini tidak ada orang yang memperhatikan dia. Jelas orang ini tidak punya pengharapan lagi. Apalagi 38 tahun saudara. Bukan waktu yang singkat. Tapi apa yang terjadi? Yesus datang. Yesus menghampiri. Dan saudara temukan di ayat situ. Apa kata Yesus? Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan juga berkata kepada saudara dan saya, di mana saudara berada, di tempat saudara masing-masing, dalam kondisi apapun, Yesus datang dan menghampiri, karena Yesus mengasihi, Yesus melihat kondisi yang tidak ada pengharapan lagi. Yesus hanya berkata, mau engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau melihat satu mujizat? Maukah engkau mempunyai satu pengalaman yang luar biasa? Maukah engkau mempunyai hidup yang penuh dengan harapan? Itu tawaran dari Tuhan. Mau engkau sembuh?
Peristiwanya katakan, aku mau sembuh, tapi kondisi saya seperti ini. Aku mau, bukankah seringkali kata, aku mau lepas dari masalah, dari problem, dalam keadaan-keadaan akhir zaman ini, yang membuat aku bingung, yang membuat aku takut. Ingat, dalam peristiwa ini apa kata Yesus? Yesus hanya berkata kepada 38 tahun orang yang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Apa saudara? Bangkit. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, angkat tilammu, berjalan. Itu solusi yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya, bangun, bangkit, angkat tilammu, berjalan, bertindak. Maka saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Hari itu dia bisa bangkit, berjalan, dia melompat-lompat dan dia menyaksikan bahwa Yesus sebagai penyembuh dia. Hari ini saudara, di mana saudara berada, kondisi apapun, perhatikan Tuhan berkata kepada saudara hari ini, bangkit, bangun. Mau saudara bangkit? Itu tadi katakan tanda iman, tanda kekuatan, tanda siap, tanda kemenangan. Hari ini, ayo kita responi. Dan saya yakin sesuatu besar akan terjadi di dalam hidup saudara. Yang ketiga, Tuhan berikan solusi apa dalam peristiwa ini? Dalam menghadapi dan menyikapi akhir zaman. Keadaan-keadaan yang begitu luar biasa, yang menakutkan dan bahkan akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Seperti virus ini saudara. Kita dikejutkan. Iya kan? Baru kita melewati berapa bulan di tahun 2020. Sampai hari ini. Kita mengalami sesuatu yang membuat kita takut. Membuat kita gentar. Membuat kita bingung. Yang ketiga Tuhan berikan apa? Ayat kembali di situ. Bukan hanya bangkit. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 28. Dikatakan di situ, angkatlah, pandanglah, angkatlah kepalamu. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-28 dengan tegas, Lukas 21. Angkat mukamu, angkat kepalamu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Apa arti angkat kepala, angkat muka kita? Ini adalah satu wujud daripada ekspresi, daripada ketenangan diri kita. Iya kan? Coba kita perhatikan, kalau kita dalam keadaan yang seperti itu menderita, ketakutan, bisa enggak? Kita mengangkat tangan kita, pasti kita akan tunduk. Mengangkat muka kita, mengangkat kepala kita. Enggak saudara, coba perhatikan. Orang yang tunduk itu artinya kita mengalami kekalahan. Enggak berani saudara. Kalau kita berbicara coba. Kalau yang kita ajak bicara tunduk terus saja. Itu enggak baik itu. Betul kan? Hadapi dan kita harus angkat kepala. Itu berbicara tentang ketenangan. Tuhan ingin solusi itu. Angkatlah kepalamu. Angkatlah mukamu, hadapi, berbicara tentang ketenangan. Kita bisa tenang untuk menghadapi apapun yang terjadi. Bumi boleh berubah, tapi kita bisa berada di dalam ketenangan. Kata angkat mukamu, angkat kepalamu, itu berbicara tentang apa? Penuh dengan pengharapan. Kita berharap kepadanya. Kita penuh pengharapan kepada Tuhan. Ya, kita harus penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ketika tadi 38 tahun lumpuh, dia lihat dan pandang Yesus yang memberikan satu tawaran, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami sesuatu yang luar biasa? Dan saya yakin orang ini dia tidak tunduk,
Tetapi dia menghadap dan dia lihat siapa? Yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari. Sekalipun bumi ini bergoyang. Sekalipun bencana itu terjadi. Meskipun wabah-wabah ini terjadi dan merajalela, tidak ada yang bisa mengendalikan. Langit bumi lenyap, tapi perhatikan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin saudara. Ayat 33 di dalam Lukas ayat 21. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Boleh bergoncang, boleh semuanya berubah, tetapi perhatikan perkataan Tuhan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Hari ini firman Tuhan tetap teguh, tetap kuat. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita kan. Tuhan berikan solusi untuk menyikapi tanda-tanda akhir zaman. Dan kita boleh mengatakan, Tuhan, hari ini aku akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa di dalam hidupku. Aku tidak akan takut lagi untuk menghadapi. Aku tidak gentar sekalipun bumi ini lenyap. Sekalipun bumi ini bergoncang. Tetapi aku percaya bahwa perkataanmu, firmanmu tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan berlalu. Hari ini aku percaya akan Engkau. Hari ini aku mau bangkit. Hari ini aku tidak takut lagi. Hari ini aku akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Aku akan hadapi dengan ketenangan. Aku akan hadapi dengan penuh pengharapan. Karena Yesus itu sumber pengharapan. Yesus itu yang menolong aku. Yesus penyembuh. Yesus menyelamatkan. Firman-Nya ya dan amin. Hari ini terima dia. Terima firman Tuhan. Lakukan, bangkitlah, bangunlah. Dan engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau bawa apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Tanda-tanda itu boleh terjadi, tapi tanda-tanda itu akan mengingatkan kepada kami. Tuhan, apa yang terjadi ini? Engkau sudah mengingatkan bahwa Engkau akan datang. Engkau datang untuk memulihkan aku. Engkau datang untuk menyembuhkan aku. Engkau datang memperhatikan. Engkau datang mengasihi aku. Engkau datang menyelamatkan aku. Aku percayakan firman Tuhan. Hari ini terima dia. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan engkau sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia ada dari samping engkau. Dia perhatikan engkau. Dan katakan, engkau tidak perlu takut. Engkau mau sembuh, engkau akan menikmati kebahagiaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bangkit berdiri, katakan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap.
langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya pujikan dengan iman saudara. Semua boleh lenyap, semua boleh menakutkan, semua boleh menggetarkan, tetapi aku percaya firman Tuhan itu tetap. Firman Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini terima firman Tuhan. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi ini berubah, Yesus datang menjumpai engkau. Sebagaimana Yesus juga hadir ketika ada seorang 38 tahun yang lumpuh, yang tidak ada pengharapan, dan tidak ada satupun orang yang menolong dia. Satu waktu yang bukan singkat, tetapi Yesus melihat mereka. Yesus mengasihi. Yesus datang menghampiri dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini Yesus datang kepadamu dan dengar, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau punya pengharapan? Maukah engkau menerima kemenangan? Maukah engkau mengalami satu ketenangan di dalam hidupmu? Yesus berkata, bangun, bangkit, angkat tilammu, angkat tempat tidur, angkat yang membuat engkau takut, angkat apa yang membuat engkau tidak punya pengharapan. Berdiri, bangkit, lakukan apa yang terjadi kolam Bethesda. Orang ini ketika dia bangkit, dia bangun, dia angkat tempat tidur. Sesuatu yang luar biasa, di luar batas pola pikir manusia, di luar batas pikir manusia, mustahil. Tapi hari itu dia berjalan, dia melompat, dia menerima kemenangan. Hari ini kau akan mengalami kemenangan. Hari ini ada masa depan. Hari ini masih ada berkat bagi kau. Hari ini masih ada kesehatan. Hari ini ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Mari kita mau angkat semua beban permasalahanmu. Percaya kepada apa yang dikatakan. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hari ini engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan berkata-kata, langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua boleh berakhir, tetapi firman-Mu, katakan firman-Mu Tuhan
kepadamu. Apa yang kau perkatakan tidak pernah berubah, tinggal tetap. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit, bangkit, jangan takut. Angkat kepalamu, angkat mukamu pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tetap di firman-Nya. Tetap di firman-Nya. Hari ini terima Yesus. Hari ini dengar firman. Lakukan. Keluar. Bangkitlah kau. Terima di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Engkau telah mengajar kepada kami hari ini. Untuk kami bisa menyikapi tanda-tanda akhir zaman. Kondisi dunia yang tidak menentu dapat membuat kami ketakutan dan kegentaran. Tapi kami bersyukur firman memberikan kekuatan kepada kami, memberikan solusi kepada kami. Hanya di dalam Engkau firman-Mu itu tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW dan RT, seluruh aparatnya. Demikian juga Tuhan, Engkau mengasihi TNI Polri. Engkau juga mengasihi Tuhan tim medis, para medis, mereka yang ada di garis depan, apapun yang sedang mereka katakan untuk menghadapi wabah ini, untuk menghadapi kondisi seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau berikan akal budi, supaya boleh lepas dari wabah yang ada, yang melanda di negara kami, bangsa kami Indonesia ini. Engkau juga mengasihi, Engkau melawat mereka yang sakit dan terpapar. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi, Kau hadir. Dan Engkau lawat, pilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja hamba-hamba-Mu, umat-Mu di mana mereka berada, dalam kondisi apapun, sampai kepada pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Engkau juga mengasihi, Engkau lawat mereka, Engkau menyertai mereka, supaya mereka bangkit untuk menikmati pengharapan. Mereka boleh bangkit untuk menikmati ketenangan dalam situasi kondisi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kepada kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan memeteraikan firman Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, pelayanan saudara, dan apa yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku.